Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penguji Uji Kinerja pada PPG Transformasi dalam Jabatan BAS 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Dida Lutfiah, mahasiswi PPG BAS 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya dengan NIM 254267320908. Pada hari ini, Selasa 13 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah MTS Darul Fahmi Insani, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dengan bidang studi fikih di kelas 7 dengan materi sholat jamaah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Baik, sebelum kita memulai materi hari ini, pelajaran hari ini, agar kita dipermudah dan diberikan kepahaman dalam belajar hari ini, marilah kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Duduk siap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Amin. Baik, Ibu akan mengabsen siswa-siswi yang hadir pada hari ini. Alif Ramadan, Samsul Behaki, Salsa, hadir. Siti Mantili, hadir Bu. Siti Aulia Kamila, hadir. Siti Fatima, hadir. Suci, hadir. Cindy, hadir. Sarisa, hadir. Pia Octavia, hadir. Baik, semua siswa semuanya hadir ya pada kesempatan hari ini. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita pada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Garuda
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Sebelum kita memulai video ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang ketentuan sholat jamaah. Di dalamnya akan dibahas tentang pengertian sholat jamaah, macam-macamnya, dan syarat diperbolehkannya sholat jamaah. Sebelum dilanjutkan, untuk mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Nah adik-adik, pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian sholat jamaah. Sholat jamaah adalah sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Jamaah sendiri maksudnya adalah kumpulan kejahatan dan maksiat. Ya, jadi yang diperbolehkan adalah dengan tujuan seperti untuk menuntut ilmu, silaturahmi kepada orang tua di kampung halaman, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah dalam kondisi sakit atau dalam kesulitan. Nah, ini juga boleh melaksanakan sholat jamaah. Misalnya, seseorang akan menjalani operasi yang membutuhkan waktu lama untuk sadar kembali dan khawatir sholatnya tertinggal. Jadi, lebih baik sholat dulu atau sholatnya bisa diakhirkan. Nah, kemudian yang keempat, berniat menjamak ketika takbiratul ihram. Nah, ini adalah syarat untuk melaksanakan sholat jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Materinya sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe serta beri masukan di kolom komentar. Jika videonya bermanfaat, bagikan kepada yang lain juga ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik. Baik, Ibu akan mengulas kembali video yang tadi ditayangkan. Sholat jamaah adalah sholat yang digabungkan 2 rakaat dalam satu waktu ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan melafazkan niat sholat jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri arba'atin majmu'an fil asri jamaah takdim lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri arba'atin majmu'an fil asri jamaah takdim lillahi ta'ala. Allahu akbar. Silakan bertanya apakah ada yang belum mengerti dari materi yang tadi Ibu tayangkan. Izin bertanya, Ya, apa perbedaan sholat jamaah dan sholat qasar? apa perbedaan sholat jamaah dan sholat qasar? Di antara kalian siapa ada yang mau menjawab? Ibu izin Ya. menjawab. Jamaah adalah menggabungkan sholat, sedangkan qasar adalah memberikan jumlah rakaat. Ya, jamaah menggabungkan sholat, sedangkan qasar ringkas. Apa sholat ini dan dia? Oke, ada yang mau bertanya lagi? Siap, Ibu izin bertanya. Ya. Apa yang dimaksud dengan jamaah takhir? Silakan teman-teman, ada yang bisa menjawab? Apa yang dimaksud dengan jamaah takbir? Siap, izin menjawab. Ya. Jamaah takhir menggabungkan 2 sholat dikerjakan dalam waktu yang kedua. Ya, itu apa Sobat Putri dan Marisa? Ada lagi yang bertanya? Ibu izin bertanya. Ya. Apakah sholat jamaah harus dilakukan secara berurutan? Apa sholat jamaah bisa dilakukan berurutan? Ada yang bertanya teman-teman yang lain? Boleh, silakan. Siap, izin menjawab. Ya. Dalam jamaah takdim, sholat harus dilakukan secara berurutan. Ya, oke. Apa Sobat Putri dan Marisa? Baik, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik ya. Di mana yang sebelah sini adalah kelompok 1 ya. Dengan peserta Sarisa, Ana, Arsana, Salsa, sama Siti Fatimah. Untuk kelompok 2
kelompok 3 terdiri dari Pia Octavia, Siti Mantili, Rika, Samsul Baihaqi, sama Alvin. Dan kelompok 4 terdiri dari Fitri, Asmaul Husna, Randy, Siti Aulia, sama Suci. Ya. Nah, ini gua akan bagikan lembar kerja peserta didiknya. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Ini untuk kelompok 4. Baik, semuanya bisa dipahami? Bisa. Baik, silakan kalian kerjakan LKPD-nya sesuai kelompok masing-masing, ya. Kalau ada yang mau bertanya atau belum dimengerti, silakan tanya terlebih dahulu sebelum kalian mengerjakan soal lembar kerja peserta didiknya. Baik, ada yang bertanya atau ada yang belum dimengerti? Kalau tidak ada yang bertanya atau mungkin kalian sudah bisa memahaminya, silakan kerjakan lembar kerja LKPD-nya. Tuliskan dulu namanya, nama kelompoknya, baru kalian isi. Ya, semuanya sama udah, namanya udah. Baru kalian jawab, diskusikan dulu ya sama teman-temannya. Ya, Fitri ya. Kelompoknya berarti ketuanya Fitri, ini semuanya anggotanya ya. Nah, di sini Fitri kan skenario. Baca dulu ya, setelah itu Fitri tentukan sholat yang dijamanya apa. Nanti Fitri saja jawab, berikan alasannya. Nah, di situ ada di LKPD ada lembar skenario ya. Baca dulu sama kalian ya skenarionya. Nah, setelah itu baru kalian berikan alasannya.
adalah mengapa sholat-sholat tersebut boleh dijamak? Dan jawaban kami adalah sholat boleh dijamak apabila kita sedang dalam perjalanan jauh dan merupakan perjalanan yang baik dan sedang dalam keadaan sakit, kesusahan serta darurat. Baik, hanya itu apa ada yang ingin ditanyakan? Ya, untuk kelompok yang lain silakan, kalau yang belum mengerti silakan ditanyakan. Belum jelas ya ditanyakan kepada kelompok yang di depan ini. Siap ingin bertanya? Ya, untuk kelompok 2 akan bertanya. Berapa macam sholat jamak? Baik, izin menjawab. Ada 2 macam, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Oke, baik, untuk kasih tepuk tangan. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan bagi kelompok. Oke, untuk selanjutnya yaitu kelompok 2. Silakan untuk kelompok ini maju ke depan. Kasih semangat untuk kelompoknya Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu menentukan jamak takdim dan takhir. Skenario: Ahmad berangkat perjalanan jauh pukul 11.30 dan masih berada di rumah saat waktu zuhur masuk. Ia khawatir tidak sempat berhenti saat waktu asar. Pertanyaannya, sholat yang dijamak yaitu sholat zuhur dan asar. Jenis jamak takdim. Alasannya, karena Ahmad ketika waktu zuhur datang, Ahmad masih di rumah dan ia khawatir tidak akan sempat mengerjakan sholat asar karena saat itu Ahmad sedang melakukan perjalanan jauh. Jadi ia khawatir tidak sempat mengerjakannya. Baik, itulah guys. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, untuk kelompok yang lain silakan mau bertanya. Izin bertanya, kapan sholat jamak biasanya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari? Ketika saat bepergian jauh, hujan deras, atau ada hal yang menyulitkan untuk melakukan sholat tepat waktu. Ada yang bertanya lagi? Mungkin hanya itu yang presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila dikabulkan wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya presentasi kelompok 3. Silakan untuk kelompok 3 mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memberikan hasil kerja kami. Skenario: Siti melakukan perjalanan sore hari dan baru sampai tujuan setelah waktu maghrib hampir habis, tetapi masih dalam perjalanan saat waktu isya. Sholat yang dijamak, sholat maghrib dan isya. Jenis jamak takhir. Alasan: karena tidak sempat melakukan sholat maghrib dikarenakan waktu maghrib hampir habis. Begitupun sholat isya tidak sempat dikarenakan masih di perjalanan dan memasuki waktu isya. Baik, untuk kelompok lain silakan yang mau bertanya. Siap, izin bertanya. Sebutkan contoh jamak takdim. Sholat zuhur dan asar dilakukan pada waktu zuhur. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Mungkin hanya itu presentasi dari kami. Ya, assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Untuk selanjutnya kelompok 4 silakan ke depan.
boleh dijama sholat duhur, asar, maghrib, dan isya. Baik, ada yang bertanya lagi? Silakan. Baik, saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah semua kelompok sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, di sini Ibu akan mengulas kembali ya pelajaran hari ini, yaitu tentang sholat jamaah. Yaitu sholat jamaah menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Sholat jamaah itu boleh dilakukan pada saat kondisi yang darurat ya. Misalkan kita dalam perjalanan, kondisi darurat kita boleh mengerjakan sholat jamaah ya. Nah, mengapa sholat jamaah itu penting? Ya. Apakah sholat jamaah itu penting? Penting. Sholat jamaah itu sangat penting dikerjakan ya apabila kita dalam keadaan atau kondisi darurat. Ya, baik. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan soal evaluasi. Ini harus dikerjakan satu persatu ya. Baik, untuk kalian sholat. Baik, apakah sudah selesai? Sudah. Ibu akan mengambil soal evaluasinya. Baik, setelah kalian menyelesaikan evaluasi dalam bekerja, pasti suasana kalian merasa ngantuk ya, lelah, capek ya. Ibu akan melaksanakan atau kalian bisa lakukan ice breaking pada hari ini ya, agar kalian fresh kembali dan kita bisa belajar seperti biasanya lagi. Oke, semuanya siap? Silakan berdiri.
pembelajaran hari ini ya. Baik, Ibu akan bagikan satu persatu. Nah, silakan kalian ungkapkan perasaan kalian ya pada kartu emoji ini ya. Setelah itu kalian tempelkan perasaan kalian tersebut pada ke papan tulis ini. Baik, apakah sudah selesai? Sudah. Boleh kalian kumpulkan dan tempelkan kartu emoji atau perasaan kalian pada hari ini di papan tulis. Silakan yang sudah boleh ke depan. Satu persatu ya. Silakan. Ini papan tulis. Udah, yang lainnya silakan. Yang lainnya. Silakan yang lainnya, lanjut yang lainnya. Yang lainnya, lanjut. Ayo silakan yang lainnya tadi. Apakah semuanya sudah mengumpulkan? Sudah. Oke, Ibu akan melihat ya perasaan kalian pada pembelajaran hari ini. Kalian ada yang mengungkapkan senang, bahagia ya. Senang juga, sangat senang. Saya senang katanya ya. Nah, terus di sini ada sangat senang, terkejut. Wow, gitu ya.
tempat-tempat yang lainnya. Sholat bisa dilakukan sendiri maupun berjamaah ya, karena sholat itu adalah tiang agama. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini kalian cukup bersemangat ya. Mari kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.